Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rekonsiliasi bank yang beranggotakan Etika Sari Aisyah, Zeni Afidatun Nikmah, Agus Faadi Raja, dan Putri Denisia. Apa sih rekonsiliasi bank itu? Jadi, rekonsiliasi bank adalah suatu daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas antara catatan perusahaan dan catatan bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Rekonsiliasi laporan bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Perbandingan ini dilakukan dengan cara debit rekening kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang bisa dilihat laporan bank kolom penerimaan, dan kredit rekening kas dibandingkan dengan debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Terdapat dua catatan kas dalam perusahaan, yaitu yang pertama itu akun kas pada buku besar umum perusahaan dan laporan bank yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas yang dilakukan melalui bank. Pembukuan dan pelaporan bank biasanya menunjukkan saldo kas yang berlainan. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank, seperti setoran dalam proses dan uang tunai yang tidak disetorkan ke bank. Yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, seperti jasa giro atau penagihan wesel oleh bank. Yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran, seperti cek-cek yang masih beredar. Yang keempat, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan, seperti cek kosong. Bentuk rekonsiliasi bank ada 4. Yang pertama, rekonsiliasi bank 4 kolom. Yang kedua, rekonsiliasi bank 8 kolom. Yang ketiga, rekonsiliasi bank bentuk skuntro atau account form. Yang keempat, rekonsiliasi bank bentuk vertikal. Berikut ini merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank bentuk skuntro. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak contoh soal rekonsiliasi bank berikut. Saldo untuk kas kita di bank tercatat $5.900, sedangkan saldo kas di perusahaan tercatat $3.340. Untuk itu, pos-pos yang direkonsiliasi sebagai berikut. Untuk sisi bank, yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar $1.600. Untuk kesalahan bank mengurangi $100 atas sebuah cek yang ditulis oleh perusahaan lain. Yang ketiga, cek yang baru beredar total sebesar $1.340. Berikutnya, dari sisi pembukuan atau sisi perusahaan. Yang pertama, penerimaan melalui EFT atas pendapatan sewa sebesar $900. Yang kedua, penagihan melalui bank atas wesel tagih sebesar $2.100. Yang ketiga, pendapatan bunga yang diperoleh atas saldo bank sebesar $30. Yang keempat, kesalahan pembukuan. Perusahaan mencatat cek nomor 333 sebesar $510. Jumlah sebenarnya yang dibayarkan kepada Brown Company atas kredit adalah $150. Yang kelima, beban jasa bank $20. Yang keenam, cek kosong dari Elros $50. Yang ketujuh, pembayaran melalui EFT untuk beban asuransi sebesar $400. Jadi untuk pengerjaannya, kita mencatat saldo akhir kas dari sisi bank sebesar $5.900 dan dari sisi perusahaan sebesar $3.340. Lanjutnya, untuk rekonsiliasi dari sisi bank, yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar $1.600, yaitu dicatat di sisi bank bagian ditambah. Yang kedua, koreksi kesalahan bank karena salah mencatat
Jadi kita menambahkan saldo sebesar $100 di sisi bank. Yang ketiga, cek yang beredar total sebesar $1.340 yang dicatat di sisi bank bagian dikurangi. Lanjutnya, rekonsiliasi di bagian perusahaan. Yang pertama, penerimaan melalui EFT atas pendapatan sewa sebesar $900 yang dicatat di bagian tambah. Yang kedua, penagihan melalui bank atas wesel tagih sebesar 2.100 dicatat di bagian ditambah juga. Yang ketiga, pendapatan bunga yang diperoleh atas saldo bank sebesar $30 yang dicatat di bagian tambah. Nomor 4, perusahaan salah mencatat cek nomor 333 sebesar 510 yang sebenarnya kita bayarkan sebesar $150. Jadi kita menambahkan di sisi perusahaan sebesar $360. Yang nomor 5, beban jasa bank sebesar $20, berarti kita mengurangi kas sebesar $20. Yang keenam, cek kosong sebesar $50, berarti kita mengurangi saldo kas di sisi perusahaan. Yang ketujuh, pembayaran melalui EFT untuk beban asuransi sebesar $400, berarti kita mengurangi saldo kas juga. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama, penerimaan melalui EFT atas pendapatan sewa Anda sebesar 900. Untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 900 pada debit dan pendapatan sewa sebesar 900 pada kredit. Yang kedua, penagihan melalui bank atas wesel tagih sebesar 2.100. Untuk jurnalnya, kas sebesar 2.100 pada debit dan wesel tagih sebesar 2.100 pada kredit. Yang ketiga, pendapatan bunga yang diperoleh atas saldo bank sebesar 30. Untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 30 pada debit dan pendapatan bunga sebesar 30 pada kredit. Untuk yang keempat, kesalahan pembukuan, yaitu Anda mencatat cek nomor 333 sebesar 510, sedangkan jumlah yang sebenarnya yang dibayarkan kepada Brown Company atas kredit adalah 150. Jadi untuk kekurangannya yaitu sebesar 360. Jadi untuk jurnalnya, kas sebesar 360 pada debit dan utang usaha Brown Company sebesar 360 pada kredit. Untuk yang kelima yaitu beban jasa bank sebesar 20. Untuk jurnalnya, beban rupa-rupa sebesar 20 pada debit dan kas sebesar 20 pada kredit. Untuk yang keenam, cek kosong dari Elros sebesar 50. Untuk jurnalnya yaitu piutang usaha Elros sebesar 50 pada debit dan kas sebesar 50 pada kredit. Dan yang terakhir, pembayaran melalui EFT atas beban asuransi sebesar 400. Untuk jurnalnya, beban asuransi sebesar 400 pada debit dan kas sebesar 400 pada kredit. Latihan soal rekonsiliasi bank. Dari data berikut ini, buatlah rekonsiliasi bank untuk PT Extra pada tanggal 31 Desember tahun 2018 dan buatlah jurnal penyesuaiannya untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam PT Extra. Nomor 1. Saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 37.919.000. Menurut bank adalah 47.116.000. Nomor 2, cek yang beredar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah nomor K dengan nilai
5.732.000 dan nomor 65 dengan nilai 1.005.000. Nomor 3, berdasarkan laporan bank ternyata cek dari PT Extra Jos bernilai 7.372.000 tidak cukup dananya. Nomor 4, pada tanggal 29 Desember 2018 bank telah menagihkan wesel milik perusahaan sebesar 15.255.000 dan biaya inkaso yang dibebankan pada perusahaan sebesar 22.000. Nomor 5, setoran sebesar 15.376.000 belum nampak dalam laporan bank. Nomor 6, cek dari CV Mitra sebesar 19 juta oleh perusahaan keliru dicatat sebesar 9 juta. Bersama dengan laporan bank telah dikirim debit memo untuk biaya administrasi bank sebesar 25.000. Pengerjaan latihan soal rekonsiliasi bank bentuk sekontro. Dari sisi perusahaan, saldo kas menurut catatan perusahaan adalah 37.919.000 ditambah dengan piutang wesel sebesar 15.255.000 ditambah penyetoran dicatat terlalu kecil sebesar 10 juta. Jadi subtotal dari penambahnya adalah 25.255.000 ditambah dengan saldo kas menjadi 63.174.000. 63.174.000 dikurangi dengan cek tidak cukup dana sebesar 7.372.000 dan biaya inkaso sebesar 22.000 dan beban administrasi bank sebesar 25.000 dengan subtotal dari pengurangan adalah 7.419.000. Kemudian saldo kas yang telah direkonsiliasi adalah 63.174.000 dikurangi dengan 7.419.000 menjadi 55.755.000. Dari sisi bank, saldo kas menurut catatannya adalah 47.116.000 ditambah dengan setoran dalam perjalanan 15.376.000. Jadi subtotalnya adalah 15.376.000 dengan penjumlahan yaitu 62.492.000 dikurangi dengan cek yang beredar yaitu nomor K57 dengan nilai 5.732.000 dan nomor 65 dengan nilai 1.005.000 dengan subtotal 6.737.000 dengan hasil saldo kas yang telah direkonsiliasi adalah 55.755.000. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2018, yang pertama adalah piutang wesel pada kas sebesar 7.372.000. Yang kedua adalah kas pada piutang wesel sebesar 15.255.000. Yang ketiga adalah biaya inkaso pada kas sebesar 22.000. Yang keempat adalah kas pada utang usaha sebesar 10 juta. Yang keempat adalah biaya administrasi bank pada kas sebesar 25.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.